Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin muslimat dimanapun berada, kembali alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah kita ngaji yakni tentang bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berupaya lahir batin untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar atas segala persoalan yang kita hadapi saat ini, maka solusi yang terbaik, cara mendapatkan jalan keluar yang paling tinggi derajatnya, yakni dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah cara itu? Baik, mari kita simak sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Harun bin Sa'id qala amba'ana Sufyan an Umar an Amr wa an ibnihi Munabbih an akhihi an Muawiyah bin Abu Sufyan anna Rasulullah SAW qala inna rajulan la yas'alani syai' fa abna'ahu hatta tasfa'u fi fatu jaru wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isfa'u tujaru. Artinya telah mengabarkan kepada kami Harun bin Sa'id dia berkata telah beritakan kepada kami Sufyan dari Amr dari Ibnu Munabih dari saudaranya dari Muawiyah bin Abu Sufyan bahasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadaku meminta sesuatu, lalu aku menolaknya hingga kalian saling menolong kepadanya, lalu kalian memperoleh pahala karenanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala. Apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Ya, pertama, siapakah pertolongan terbaik kita? Benar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Benar, caranya adalah kita memberikan pertolongan pada sesama manusia dan menolong makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi sangat luas tangga untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menolong sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis suci, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yadullah fawqa aydihim. Maksudnya pertolongan Allah itu ketika kita berjamaah. Lau fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam pertolongan kita terhadap saudara kita. Jadi kita menolong saudara kita, maka dulu kita memperoleh kunci, memperoleh jalan, memperoleh solusi atas persoalan karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa hebat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak. Bahasanya jika Allah menolong hambanya, tidak ada lagi yang mampu mengalahkan. Dalam surat Al-Imran ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzalkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah biarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sudah itu. Karena itu adalah kepada Allah sajalah seorang yang beriman ini bertawakal, meminta pertolongan. Surat Al-Imran ayat 160. Saudaraku, ahli tafsir memberikan keterangan bahasanya apabila Allah membantu dan pembelaan dan pertolongannya, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Walaupun orang yang ada di setiap penjuru berkumpul untuk mengalahkan kita dengan segala sesuatu yang mereka miliki, baik itu berupa jumlah pasukan, perlengkapan, fasilitas sesuatunya, karena tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah berkehendak menolong kita dengan jalan kita mau menolong saudara kita yang membutuhkan, yang
menganggur mungkin butuh pekerjaan, yang miskin butuh bantuan ekonomi untuk dapat hidup layak. Dengan zakat dan sedekah kita yang kita berikan, maka otomatis kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa'u tu'jaru. Rasulullah SAW berikan keterangan pendek, salinglah kalian tolong-menolong, maka akan mendapatkan pahala, jadi wasilah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang pasti menang apabila Allah berkehendak. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebaliknya jika Allah biarkan kita lalai, tidak taat pada Allah, tidak menolong saudara kita yang butuhkan, maka bisa jadi Allah membiarkan kita. Maka siapakah yang dapat memberikan pertolongan pada kita setelah Allah biarkan kita? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan sehebat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastilah kita akan terlantar ataupun seluruh makhluk ini bergotong royong menolong kita. Nauzubillah. Ketiga, dalam ayat ini terkandung perintah untuk minta pertolongan dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan kepada Allah lah tawakal orang-orang yang beriman. Wal yatawakkalul mukminun, maka hendaklah orang yang beriman ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa tawakal yang baik sekali, bisa kita dengarkan, kita aminkan ya. Allahumma inni tawakaltu alaika, ya Allah aku bertawakal kepadamu. Tasabtu afawadat amri ilaika, dan saya berserah diri segala urusanku padamu. Ana a'lam ya Allah, saya tahu ya Allah, annabiyadika kulla syai', maksudnya dalam genggaman segala perkara. Wa anta taqul kun fayakun, dan apabila engkau berkehendak ya Allah, jadi maka jadilah. Faraj hammana, ya Allah uraikanlah segala persoalanku, berikanlah jalan terang segala persoalan. Bang surna faraj hammana wa yusru amrina, dan berikanlah kemudahan atas segala perkaraku. Bang surah alaman zalamana, dan berikanlah pertolongan dari orang-orang yang berbuat aniaya kepadaku. Ini doa yang sering saya baca untuk mendapatkan pertolongan dan bertawakal sepenuhnya kepada Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu bahwasanya hanya Allah lah Sang Maha Penolong, maka bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketauhidan kita. Dan apabila kita setelah bersedekah, berzakat, berinfak ini ikhlas hanya mengharapkan balasan Allah, maka sungguhlah Allah akan berikan pertolongan pada kita, bukan untuk pencitraan, bukan untuk dibalas oleh orang yang kita tolong. Kalau kita seperti itu, maka bergeserlah tauhid kita, bergeserlah tujuan kita dari mengharapkan ridha Allah, ibtigha mardatillah pada mardatin nas, pada ridhonya manusia. Maka ini bisa menjadi arah menuju kesyirikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, inilah yang agama Islam yang biasa mengajarkan pada kita menjadi bagian solusi setiap persoalan, atas semua persoalan yang ada di sekitar kita. Kita bukan menjadi bagian dari persoalan, masalah, tapi kita menjadi bagian dari solusi. Bisa dengan harta kita, zakat, infak, dan sedekah kita, alhamdulillah. Bisa dengan tenaga pikiran kita, alhamdulillah. Setidaknya dengan doa kita. Saudara kita yang jauh di Palestina, kita berdoa semoga Allah berikan pertolongan dengan pertolongan yang nyata. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, orang muslim semuanya untuk dapat berikan pertolongan sekecil apapun pada saudara kita sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.